Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Selamat datang kembali di pembelajaran Budaya Melayu Riau, kelas 2, semester 2, dengan tema Selembayung. Bersama Ibu Nani, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran budaya Melayu Riau kita kali ini yaitu satu, mengenal bentuk dan fungsi selembayung. Yang kedua, yaitu mengenal bentuk dan fungsi ukiran Melayu. Tahukah kamu apa itu selembayung? Ayo, coba pandang ke bagian ujung atap bangunan pada gambar berikut. Adakah terlihat sesuatu yang bersilang? Ya, itulah yang disebut dengan selembayung. Selembayung itu adalah tanda silang di ujung atap atau perabung rumah dan bangunan. Selembayung disebut juga dengan sulobayung dan tanduk buang. Ukiran pada selembayung diberi ukiran pucuk pakis atau pucuk paku. Pakis adalah tanaman liar yang banyak tumbuh di tanah Melayu. Seperti terlihat pada gambar berikut, inilah yang disebut atau dinamakan dengan pucuk pakis atau pucuk paku yang dipakai untuk ukiran selembayung. Seperti terlihat pada bangunan berikut, selembayung hanya boleh diletakkan pada rumah dan bangunan. Hal ini melambangkan suatu kehormatan dan marwah penghuninya. Selembayung dari Riau telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2017. Rumah yang dipasang selembayung di atapnya menandakan bahwa penghuni rumah tersebut adalah orang terpandang. Kantor yang dipasang selembayung di atapnya menandakan bahwa orang-orang di kantor tersebut adalah orang-orang yang terhormat. Nah, anak-anak, ada hal yang perlu kalian ketahui seputar selembayung. Bahwa selembayung tidak boleh dipasang pada tempat seperti pos satpam atau pos ronda, tiang pagar, toilet umum, kolam renang, dan tempat sampah. Yang berikutnya yaitu jenis ukiran dan motif Melayu. Corak dasar ukiran dan motif Melayu umumnya bersumber dari alam, flora dan fauna, serta benda-benda angkasa seperti bulan, bintang, dan awan. Ada pula corak yang bersumber dari benda-benda tertentu seperti wajik, lingkaran, kubus, dan lain-lain. Seperti contoh motif ukiran pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh motif ukiran lebah bergayut. Letaknya di atas, kemudian dipakai sebagai hiasan cucuran atap rumah. Motif ukiran berikutnya yaitu motif itik sekawan atau itik pulang petang. Motif ini dipakai sebagai hiasan dinding luar rumah. Letaknya di dinding bagian luar rumah. Seperti terlihat pada contoh gambar, biasanya motif itik sekawan atau itik pulang
petang itu dipakai sebagai hiasan pada pagar jembatan ataupun jalan. Yang berikutnya yaitu motif tampuk manggis. Motif tampuk manggis ini digunakan sebagai motif kain songket dan baju kebaya. Lalu motif yang berikutnya yaitu motif telingkai pucuk. Motif telingkai pucuk itu digunakan sebagai motif kain songket dan hiasan dinding rumah. Lalu selanjutnya ada motif tajuk putri. Motif tajuk putri ini juga digunakan sebagai motif batik, kebaya, dan baju kurung. Nah, gambar berikut ini adalah motif bunga kundur. Motif bunga kundur dipakai sebagai motif batik, kebaya, dan baju kurung. Nah, anak-anak hebat, demikianlah penjelasan materi budaya Melayu Riau kita kali ini dengan tema Selembayung. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, silahkan kerjakan lembar kerja siswa berikut ini pada buku latihannya ya. Dan semoga kalian senang belajar dengan Ibu Nani. Sampai jumpa lagi pada materi budaya Melayu Riau berikutnya.